حيا هضيم نطف الطغاة بقدسنا فلتردعي وأريهم منك الثبات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada Pak Kiai saya Ustadz Syamsul Arifin Nababan atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kita terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian dengan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillah. Kemudian selawat mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang sangat kita rasakan manfaatnya dan bagaimana kita merasakan nikmatnya Islam ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya sebelum masuk Islam Athanasius Fideli Zebua. Dan setelah masuk Islam, nama saya diganti menjadi Anas Mansur Zebua. Saya kelahiran di Kepulauan Nias tahun 1996. Sekarang umur saya alhamdulillah sudah 20 tahun. Pendidikan saya alhamdulillah paket C saya udah selesai dan insya Allah tahun depan saya akan melanjut ke jenjang perkuliahan, insya Allah. Saya akan berbagi sedikit pengalaman saya, bagaimana saya sampai saya mendapatkan hidayah Islam ini. Awal kisah yaitu ketika saya tamat SMP, waktu itu saya tanya sama bapak saya, Pak, saya boleh melanjut SMA enggak? Dia bilang enggak boleh. Kenapa? Karena memang sebelumnya waktu saya SMP itu nakal, bandel. Jadi banyak buat masalah di sekolah. Nah, bapak saya kecewa dengan saya. Dan akhirnya saya tidak dibolehin melanjut ke jenjang SMA. Bahkan di SMP pun pernah saya sampai diberhentikan, tapi saya terus berjuang hingga saya benar-benar tamat SMP. Kemudian saya bilang sama bapak saya kalau begitu, saya juga tidak mau tinggal di kampung ini, saya bilang. Lebih baik saya cari kerja entah di mana. Nah, alhamdulillah waktu itu bapak saya bilang terserah kau saja. Dan itu merupakan kesempatan besar saya untuk bebas lah istilahnya. Kemudian waktu itu 2 hari setelah bicara sama bapak saya seperti itu, saya mulai mencari pekerjaan di kota Gunung Sitoli. Alhamdulillah waktu itu saya bekerja di sebuah apotik di sana. Dan emang apotik ini pemiliknya orang Kristen. Tapi saya kosnya 2 rumah jaraknya dengan masjid. Nah, dari situ sejak saya bekerja itu dan saya tinggal di kota Gunung Sitoli, di kos saya yang jaraknya cuma 2 rumah dari masjid. Disitulah saya sering mendengar azan, tilawah-tilawah Al-Quran. Nah, ketika pertama sekali saya mendengar azan, di situ saya merasa ada panggilan dalam diri saya. Padahal azan saya tidak mengerti. Artinya kalau Allahu Akbar, saya tidak mengerti artinya apa. Tapi saya kok merasa terpanggil dengan suara tersebut. Bahkan sampai berkali-kali saya sempat menangis saya. Nah, waktu itu saya semakin merasa bahwa kesempatan saya masuk Islam kayaknya tidak ada. Namun karena saya merasa sudah berbohong sebelumnya, ya terpaksa saya berbohong lagi demi memperjuangkan
bahwa saya emang benar-benar masuk Islam. Kalau saya berhenti di situ, dosa saya bertambah. Ditambah lagi saya tetap kafir. Akhirnya dia kasih waktu 2 hari, saya tanda tangani sendirilah surat itu waktu itu dengan menyalin tanda tangan kedua orang tua saya. Ya alhamdulillah dia percaya. Alhamdulillah dia percaya dan akhirnya dia mengumpulkan orang-orang dan para ustadz-ustadz di sana yang ada di kota Gunung Sitoli, dan sekitar 1 bulan setelah dia setuju itu saya disahadatkan. Nah setelah saya disahadatkan, alhamdulillah saya sah menjadi seorang muslim. Namun saya memang merasakan perubahan yang luar biasa. Saya seakan-akan merasakan ada suatu yang masuk ke dalam saya yang menenangkan jiwa saya. Saya merasakan seperti itu. Padahal saya masih belum sholat, belum apa-apa. Baru selesai mengucapkan syahadat. Kemudian seiring berjalannya waktu, besoknya setelah saya disahadatkan waktu itu malam hari. Dan saya juga, waktu itu saya tidak dibilang untuk sholat isya. Saya tidak disuruh sholat isya, tapi dia bilang besok subuh kamu harus sholat. Ada namanya sholat subuh. Dia bilang seperti itu. Akhirnya saya buru-buru ke masjid. Rumah dia dengan masjid juga alhamdulillah dekat. Jadi saya bisa jalan kaki. Nah mulai saat itu saya mulai belajar Islam, mulai menghafal khususnya doa-doa. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya menghafal beberapa. Namun waktu itu tidak begitu fasih dan tidak begitu lancar. Bahkan bacaan-bacaan sholat pun waktu itu masih kacau-kacau. Doa ruku saya baca ketika sujud, seperti itu, terbalik-terbalik. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ada seorang santri senior di An-Naba ini, santrinya Ustaz Nababan, namanya Abdul Aziz Laya. Dia juga orang Nias, mualaf juga. Nah, saya waktu itu ditanya sama bapak ini, kamu mau nggak belajar Islam? Saya bilang justru saya masuk Islam karena saya belajar Islam demi orang tua saya. Saya juga ingin mengislamkan mereka. Akhirnya dia bilang, bagaimana kalau kita kasih di pesantren aja? Nah, memang sebelumnya saya udah dengar kalau pesantren itu adalah tempat untuk membina orang-orang Islam, dan yang ada di situ semua otomatis yang Muslim. Akhirnya saya bilang saya mau pak, saya bilang. Nah kira-kira orang tua kamu setuju nggak? Saya bilang saya akan cari alasan nanti bagaimana supaya saya bisa, saya bilang begitu sama dia. Akhirnya kebetulan bapak ini kenal dengan Abdul Aziz Laya, santri senior di sini. Dan akhirnya itulah yang membawa saya ke pesantren An-Naba ini. Hingga ketemu dengan kiai saya Ustaz Nababan. Dan waktu itu saya merasa senang sekali. Karena saya merasa peluang untuk belajar besar sekali. Nah waktu itu alasan saya sama orang tua saya tidak bilang kalau saya ke Jakarta. Saya bilang saya mau ke Medan, mau cari kerja. Nah mereka setuju-setuju aja. Alhamdulillah mereka setuju, dan selama hampir setahun di sana tidak ketahuan kalau saya sudah masuk Islam. Tidak ketahuan sama mereka karena saya tidak pernah pulang ke rumah, tapi saya tinggalnya di rumah bapak yang mengislamkan saya tadi. Bahkan ketika Natal saya dipanggil sama orang tua saya bilang saya banyak pekerjaan. Waktu itu sampai dia marah-marah, macam-macam lah omongannya dia, dan saya nggak pedulikan. Akhirnya setelah saya 2 minggu nyampe di sini, waktu itu saya masih di sekolah, pagi-pagi saya ditelepon sama bapak saya kan. Nah, saya dengan bahagianya ditelepon sama bapak saya terus terang saya senang lah. Ternyata pas saya sapa dengan baik-baik, yang keluar apa? Hewan-hewan piaraan semua. Dia maki-maki saya, keluar semua macam-macam. Saya kaget, ada apa ini? Kok bapak saya tiba-tiba bukannya nanya bagaimana kabar atau apa segala macam, malah maki-maki semuanya. Nah waktu itu ternyata
dia sudah dikasih tahu bahwa saya udah masuk Islam sama teman-teman saya. Akhirnya ya saya jujur sama dia, iya benar saya sudah masuk Islam. Nah, ditambah marah dia, tambah marah macam-macam. Sampai berapa kali dia telepon saya, terakhir dia bujuk saya begini. Kalau kau tidak pulang sekarang, ibumu saya bunuh. Nah, dia ngancam saya seperti itu. Nah, saya juga dengan darah emosi, saya bilang, "Bapak berani bunuh mama saya juga bunuh bapak." Karena emosi waktu itu. Terus terang, saya waktu itu datang sama Ustaz Nababan. Saya ceritakan seperti itu. Dan alhamdulillah Ustaz Nababan menenangin saya, karena dia tidak mungkin seperti itu. Nggak mungkin dia membunuh ibu kamu. Ya, berat saya menerimanya, tapi pelan-pelan akhirnya saya bisa memahami. Sejak saat itu, bapak saya bilang, "Kamu bukan anakku lagi." Karena saya bilang sama dia, saya tetap bagaimanapun saya tidak mau pulang, saya bilang. Nah, dengan nada keras dia bilang, "Kamu bukan anakku lagi dan jangan pernah telepon ke sini lagi. Kamu bukan siapa-siapa di keluarga ini." Macam-macam. Ya waktu itu emang saya nangis sih. Ya itu udah 2 tahun yang lalu. Awal saya di sini. Sampai sekarang saya tidak pernah kontak lagi sama mereka. Saya berapa kali menghubungi dan nihil, tidak bisa dihubungi. Dan saya tidak mengatakan mereka sudah memutuskan saya bukan anak mereka. Saya tidak mengatakan udah biarinlah, tidak. Tapi saya tetap menganggap mereka tetap ada dan mereka masih hidup sampai sekarang insya Allah. Walaupun saya tidak tahu kabar mereka, tapi saya menganggap mudah-mudahan Allah masih memberikan kehidupan buat mereka. Dan tujuan saya terus belajar Islam ini demi mereka. Saya ingin mereka merasakan apa sih nikmatnya Islam ini. Karena saya sudah merasakannya. Terus terang Bapak Ibu sekalian, sebenarnya seandainya pesantren An-Naba ini tidak ada, saya tidak tahu saya mau kemana. Coba aja kalau seandainya bapak saya tahu saya sudah masuk Islam ketika saya masih di Nias sana, saya tidak tahu saya masih hidup atau bagaimana. Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu apa saya bisa bertahan Islam apa murtad lagi. Jadi sangat-sangat bahagia saya ini berada di pesantren An-Naba ini bersama Ustaz Samsul Arifin Ababan. Saya sangat senang sekali. Saya dibimbing di sini, dianggap seperti anak sendiri. Alhamdulillah saya senang. Saya tidak pernah dikasarin di sini. Dan saya juga mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak di luar sana. Alhamdulillah saya sangat senang sekali. Dan saya juga terus berjuang, akan terus berjuang belajar Islam ini demi keluarga saya dan juga orang-orang yang berada di lingkungan saya maupun di seluruh Indonesia ini nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Ini baru duduk, silakan duduk. Waktu membatasi kita, dan kalau semua cerita semuanya seru. Ya, semuanya seru, dan mungkin tisu 5 bungkus nggak cukup. Ya, saya saja yang sering dengar juga nggak bisa menahan air mata, karena kisah-kisah mereka ini dialami yang bersangkutan. Menarik, apalagi perpindahan agama itu kan sangat prinsipil, tidak bisa dirayu-rayu, dibujuk-bujuk, tidak bisa. Itu semua adalah masalah hidayah. Nah, oleh karena itulah saya menekankan kepada mereka ini, yang harus dipahami adalah setelah seseorang itu berislam, jangan bergembira dulu. Nah, harus bersiap-siap menghadapi ujian. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran.
ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah mereka mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja mengaku-ngaku saya telah beriman kepada Allah, saya telah masuk Islam, saya telah berikrar 2 kalimat syahadat, wa hum la yuftanun, padahal iman mereka belum diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah keharusan setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah, siap-siaplah menghadapi cobaan iman. Dan kadang-kadang cobaan iman itu yang mula-mula mereka rasakan datangnya dari lingkungan keluarga dia sendiri. Mereka menjadi asing di rumah sendiri. Mereka dimusuhi oleh orang tuanya. Mereka dikucilkan oleh keluarganya. Ada yang di PHK dari pekerjaannya. Bahkan ada yang mendapatkan intimidasi dari orang tuanya. Itulah merupakan konsekuensi dari berislam. Itu yang selalu saya tekankan kepada mereka, bahwa jangan bersantai-santai, jangan berleha-leha setelah masuk Islam itu, siap ya dengan segala konsekuensi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dulu nggak usah cerita, mungkin lebih parah daripada mereka pengalaman pahitnya cobaan iman yang kita rasakan. Kalau mereka begini ya, masuk Islam dapat tempat begini, itu wajar mereka bisa. Saya ya 25 tahun yang lalu awal-awal masuk Islam, sudah umur jalan 25 waktu itu, saya bukan dapat tempat kayak begini, ya kan? Saya harus pergi ngarit rumput dulu. Nah, saya mondok di pesantren. Jadi kata kiai yang mengislamkan saya, Nababan, kamu setelah masuk Islam tidak boleh pulang. Kamu harus belajar. Di sini gratis. Yang gratis belajarnya. Makan minumnya kan tidak ada. Nah, akhirnya apa? Saya tinggal di pondok itu gratis, tapi saya paginya habis subuh pergi ke kebun kopi. Jalan kaki sampai belasan kilo. Tidak pakai sendal. Ngapain? Ngarit rumput. Untuk saya jual ke peternak-peternak sapi atau kambing. Itu pakai pikulan. Jadi satu pikul itu harganya Rp1.000. Bayangkan, setiap hari saya lakukan demikian selama 3 tahun. Maka saya bilang sama mereka motivasi, kalau saya dulu ada ngasih hidup seperti kamu ini, saya bilang, mungkin sudah jadi profesor saya bilang. Ada yang nyekolahin gitu kan. Lah saya bisa sampai S2 nyari sendiri saya. Saya cari sendiri, belajar sendiri dari nol. Nolnya bukan lagi minus. Bukan cuma nol, minus sudah. Ya. Nah, itu kita rasakan semua. Maka alhamdulillah mereka ini merasa di rumah sendiri. Terus terang, para orang tua kami, hubungan saya dengan mereka ini bukan seperti santri dengan kiai. Tapi lebih daripada itu. Hubungan saya dengan mereka ini hangat. Kadang bercanda. Saya tidak posisikan saya sebagai kiai, tapi sebagai ayah. Saya sebagai orang tua mereka. Dan mereka ini tidak ada yang sungkan sama saya. Jadi saya bilang, saya didik mereka. Jangan ada yang sungkan. Saya tidak mau kalian cium-cium tangan saya, tidak mau. Tidak perlu sama saya yang begitu. Kita ini bagaimana bisa jadi teman, bisa jadi orang tua, bisa menjadi sahabat, itu yang paling menarik. Sehingga kalian bisa enjoy, saya bilang. Nah, alhamdulillah, itu yang kita bangun di pesantren An-Naba Center ini. Nah, azan sudah tiba. Jadi, Bapak Ibu, orang tua kami semua, ya menarik sekali testimoni ini. Insya Allah nanti kita adakan lagi yang kayak begini. Ya, bila perlu kita nginap di mana kayak gitu ya. Ya, khusus kita muhasabah. Ya, Insya Allah. Dan kami juga siap datang nanti ke Al-Jannah Insya Allah. Ya, biar mereka juga termotivasi bagaimana jadi orang yang sukses nanti Insya Allah. Sementara begitu dulu, nanti kita lanjut lagi setelah sholat maghrib. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سوف نبقى هنا
كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم موطني 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 ذا الهباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا